Oke, balik lagi dengan saya di Web Programmer Basic pertemuan kelima. Nah, untuk pertemuan kelima ini kita akan menerapkan semua pengetahuan-pengetahuan dasar yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita akan mendesain sebuah halaman login dari website. Oke, langsung saja kita buka dari Sampipi dulu. Kita jalankan Apache dan MySQL-nya. Start di sini dan start di sini. Exit. Oke. Setelah itu, kita buka folder C, Sampipi, htdocs, dan kita buat project kita dengan nama pertemuan tanda penghubung 5 desain login, desain form login gini aja deh. Oke. Tapi sebelum kita ke materi form login, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke kalian. Yang ada beberapa hal materi yang ingin saya ajarkan sebelum itu, karena semalam masih ada sedikit yang semalam. Pada pertemuan sebelumnya masih ada beberapa materi yang belum saya sampaikan. Oke, kita simpan di C sampai P htdocs pertemuan 5. Namanya ini materi singkat HTML. Di sini kita buat all file, simpan. Oke. Ini sudah ada ya di sini. Ini ganggu banget. Oke. Kalau kita akses localhost pertemuan 5 desain form login. Nah, dia seperti ini ya. Dia nggak langsung mengakses materi singkat ya, karena itu bukan indeks. Karena tidak ada indeks, maka dia menampilkannya seperti ini. Kita buat apanya? Struktur HTML. Bentuk head, buka body, tutup HTML. Kemudian kita simpan dan kita refresh. Kita akses dia, bisa langsung klik di sini atau mengetikkan materi singkat di sini. Oke. Sudah terbaca ya materi singkat. Oke. Yang saya ingin ajarkan adalah tentang tag div. Apa sih itu tag div? Tag div itu adalah sebuah tag untuk membuat ruang. Ruang apa? Yang jelas bukan ruang waktu, bukan ruang rindu, bukan ruang sendu, tetapi ruang gitu. Ruang itu berbentuk petak sih dia. Kalau kita buat seperti ini, di dalamnya itu di dalam tag div itu kita bisa tuliskan apa ya? Tuliskan beberapa elemen, misalnya teks, misalnya input atau apapun itu bisa kita buat dalam tag div. Saya kasih gambaran ya untuk misalnya desain ini. Nah, ruang apa sih yang saya maksud? Nah, untuk ini petak ini kan sebuah ruang. Di dalam ruang petak ini yang putih ini ada login, ada email, ada password, dan ada input teks kan, seperti ini. Nah, yang putih inilah div. Inilah yang dimaksud dengan div. Sampai sini paham? Oke. Lanjut. Kita buat sebuah contoh. Kita taruh di sini div. Kita buat sebuah teks namanya artikel gitu ya. Kita cari sebuah artikel. Kemudian kita kopikan aja, yang penting ada isinya aja.
Nah, kita bisa taruh di sini materi artikelnya. Lalu kita simpan, dan begitu kita refresh, kayak nggak ada apa-apa ya. Kayak nggak ada apa-apa, tapi sebenarnya kalau kita buat style, kita baru bisa merasakan div itu setelah kita taruh style. Untuk tag div kita buat dia background colornya itu red misalnya. Nanti kita bisa rasakan. Rasa ya. Nah, kalau dia nggak diisi, dia akan kosong seperti ini. Kita simpan. Hilang dia ya, karena nggak ada isinya. Kalau mau dipaksa dia tetap muncul, bisa kita setting width-nya 300 pixel. Ya, gini aja nih, pixel. Nah, kalau kita paksa seperti ini, dia akan muncul meskipun tidak ada elemen di dalamnya. Oke, kita simpan. Nah, saya ajarin sedikit. Kalau misalnya kita mau membuat teks di dalam div ini dia rata tengah, kita bisa buat dengan perintah elegant text elegant justify. Benar sih penulisannya, benarnya ya. Nah, justify ini penulisannya elegant ini. Salah tulis di sini. Kita simpan dan kita replace. Ini kan masih belum rata tengah dia. Rata kanan kiri maksudnya rata tengah. Rata tengahnya itu pokoknya kayak gitulah. Dan kalau kita mau buat tab di sini atau mau buat padding, kita bisa buat seperti ini. Padding misalnya 10 pixel. Kita simpan, maka akan ada jarak antara teks dengan ujung div ini. Nah, ada jarak ya. Dan kalau mau kita buat margin 10 pixel, maka akan ada jarak dari sini keluar ini. Nah, ada jarak ya. Jadi kalian dengan ini kalian paham ya apa kegunaan padding, margin, text elegant, dan background color. Nah, itu materi singkatnya, boleh disimpan dan dihafal lah. Tapi kayaknya nggak terlalu nggak terlalu gimana kali harus dihafal ini nanti, karena soal melalui materi untuk ngebuat form login kita jauh lebih hafal kok. Nanti itu aja yang dihafal, ini nggak usah dihafal dulu, tapi diketik aja sebagai source code buat kalian. Oke, sampai sini kita sudah selesai. Bentar deh, aku ada mau kasih satu lagi. Gimana kalau kita buat satu tab di sini? Nah, caranya itu adalah dengan kita buat sebuah kelas di sini dengan nama kelas tab. Codingannya seperti ini. Lalu kita buat span. Lalu kita buat nama span ini, nama kelasnya adalah tab. Nah, dia ada tab ya. Itu kita bisa atur-atur mau berapa pixel tabnya itu. Mau 50 pixel juga bisa. Nah, bisa seperti ini. Jadi, kegunaan span ini juga hanya sama seperti div. Dia menciptakan sebuah ruang. Hanya saja nanti akan kalian ketahui perbedaan div dan span ini dengan dengan mengerjakan beberapa desain-desain yang akan kita praktekkan bersama. Oke, kita masuk ke tujuan utama kita adalah membuat form seperti ini, teman-teman. Oke, kita mulai. Ini aku belum ada buat. Jadi kita sama-sama masing-masing meraba, masing-masing sama-sama
sama-sama mencari tahu bagaimana mendesainnya. Jadi nanti apa kendala yang kita hadapi, bagaimana mengatasinya, kita jalani bersama-sama. Oke, kita buat indeks ya. Jangan dari sini aja. Kok dari Word? Oke, langsung aja kita simpan di ini. Aku buat formnya 14. Kita simpan di ini folder pertemuan 5 desain form login tadi yang dari C, SMPP, htdocs. Ini dia, kita buat namanya index html all files, lalu kita simpan. Lalu ini kita hapus, kita buat seperti ini, dia akan mengakses indeks yang ini. Oke, seperti biasa kita buat struktur dasar HTML. Kita form design from home login design. Tutup title, head, body HTML. Lalu kita simpan dan begitu kita refresh, nah dia udah ketik. Oke, mari kita membayangkan. Berarti di sini ada sebuah div. Oke, kita buat div. Kok gini? Sorry. Kita buat sebuah div. Kita kasih nama dia adalah ID. Nah, apa namanya kita buat ya? Kotak putih atau apa ya? Kita kasih namanya box form login. Nah, setelah itu kita ngebuat CSS-nya. Kita mau buat tipe CSS yang ketiga aja, yang di luar lokasinya, style. Dan kita buat satu lagi di sini, file. Kita simpan aja langsung. Kita di pertemuan 5 form 5 desain ini ya. Pertemuan 5 desain form login di dalam folder style. Namanya adalah style.css. Kita buat all files tipe ininya. Lalu kita simpan. Lalu kita buka indeks HTML-nya, kita linkkan deh dia. Link. Rel style sheet href. Lokasinya tadi di folder style. Nama filenya adalah style.css. Oke, ini kita sudah linkkan. Ini terserah ya yang mana duluan, bisa rel duluan atau href duluan ya. Bebas, asal ditulis dua-duanya. Oke, kita buat stylenya untuk elemen ID box form login. Aku kopikan, aku taruh di sini karena ID-nya pakai pagar. Kita awali dengan pagar, lalu kita pastekan. Sorry. Pastenya jangan di sini. Di sini, oke. Kemudian kita buat bordernya ya. Oke, itu belakangan. Kita buat dulu untuk hashtag body. Kenapa kita ganti dulu background bodinya ini, karena kan backgroundnya ini hijau nih, hijau daun. Oke, background color ini kan kita kalau buat gini dia enggak bentar ya, green. Ini untuk mengubah background color. Tapi kalau seperti ini dia itu enggak ini, aku bilang ya, enggak gradient kayak gini.
Nah, gimana caranya supaya gradien? Nah, caranya itu adalah pertama itu kita buka ini. Kita hilangkan margin and padding pada body. Kenapa begitu? Sebenarnya kalau kita tulis sesuatu di sini, text here. Nah, kalau kita perhatikan, kita refresh ya. Ini tadi jangan lupa disimpan, lalu di refresh. Sebenarnya akan ada jarak di sini nih. Ada jarak ke kiri, teks ini ke kiri ada jarak, teks ini ke atas ini ada jarak. Nah, biasakan selalu untuk di body hilangkan jarak itu dengan mengetikkan coding margin 0 pixel, padding 0 pixel, margin 0 pixel, padding 0 pixel. Nah, begini ya. Jadi dia tidak ada jarak. Jadi biasakan itu di body di nolin margin dan paddingnya. Oke. Nah, kita kan mau ngebuat dia itu jadi apa gini, apalah ini, gradien gini kan. Nah, kita bisa iniin, kita bisa ganti untuk pengaturan backgroundnya. Ini sama seperti kemarin ya. Kalau CSS itu untuk ngebuat komen seperti ini. Jadi nanti instruksi yang ini tidak akan dibaca oleh CSS. Oke, background image. Jadi background image linear gradient. Nah, dia kan warnanya itu dari apalah warnanya nih. Aku pakai ini deh, pakai Photoshop aja biar tahu warnanya warna apa itu. Aku ambil gambarnya, sign, ini dia tuh. Nah, untuk ngambil warna itu aku klik di sini, terus klik gambarnya warna yang mau diambil, double klik. Nah, ini dia warnanya. Aku cutkan aja. Terus kita cancel di sini. Aku buka lagi di sininya. Di sininya, oke. Pagar, ini warna awalnya, terus warna akhirnya adalah ini. Nah, dibuat pagar ya kalau kita menggunakan warna dengan menggunakan kode. Oke, begitu kita refresh. Nah, kenapa seperti ini? Karena kita harus mendefinisikan tingginya. IGHT 100%. Lalu kita refresh. Nah, jadi dia ya. Lumayan mirip ya. Ya, lumayan mirip. Ini kita break sekiranya ini kita hapus saja ya. Aku hapus saja. Lalu simpan. Kemudian aku mau jelasin sedikit. Ini bisa kita rotasikan linear ininya ini. Mau berapa persen itu kita bisa gunain, misalnya 10 dek itu maksudnya 10 derajat. Nah, dia akan berotasi. Nah, kalau mau dibuat rotasinya 90 derajat, jadinya seperti ini nantinya. Nah, kita juga bisa setting berapa persen ya. Persenan untuk warna cerahnya itu kita buat 0% juga bisa. Tapi kalau 0% nanti hilang gradiennya. Oh, dia bakal kayak gini deh. Dia nggak hilang tapi dia tidak mendominan. Coba ini
80, ini 20. Jadi intinya untuk bisa memahami CSS itu teman-teman kita try coba-coba juga ya. Nah, dia jadi kayak gini. Jadi kita bisa setting-setting nih. Tapi kita nggak usah pakai, untuk kasus kali ini kita nggak usah pakai ini, kita nggak usah pakai ini, kita nggak usah pakai ini. Langsung aja kita simpan dan kita refresh seperti ini karena memang dia atas ke bawah kan. Oke. Selanjutnya ini masih diperlukan nggak ya? Kayaknya nggak perlu lagi, kita close. Nah, selanjutnya itu kita membuat ini kotak putih itu. Nah, caranya adalah ini kan dia. Kita buat dia itu ini nih apanya? Oh, udah kita buat ya tadi, sorry. Kita buat dulu lebarnya berapa piksel, kita buat 300 piksel aja. Kita buat min height-nya 400 piksel. Kita buat background color-nya white. Nah, untuk membuat warna ini bisa pakai pagar gini ya, pagar 123 123, atau kita buat dengan apa tulisan juga bisa. Nah, dia udah ada ya muncul, tapi dia nggak ke tengah. Oke, selanjutnya kita mau membuat dia di tengah sini. Caranya bagaimana? Oke, bagaimana caranya? Yaitu kita pertama kita buat aja nih dia jadi hack doang aja deh. Oke. Terus kita buat di sini dia margin left auto. Kita kopikan, pastekan, ini margin right, ini top, bottom, terus kita buat left no pixel, right no pixel, top no pixel, dan bottom itu no pixel. Dan kita simpan lalu kita refresh. Nah, dia udah ke tengah tapi dia masih di bagian atas. Selanjutnya kita tambahkan position absolute. Nah, kita simpan. Setelah kita tambah itu dia ke tengah seperti ini. Sudah sama ya. Nah, untuk mengenai position ini nanti mungkin kita akan bahas khusus ya, karena ada banyak jenis-jenis position, ada absolute, ada static, ada relatif gitu. Nanti kita bahas di sebuah pertemuan yang khusus membahas tentang position, dan ada lagi namanya Z index. Oke, untuk saat ini kita fokus dulu untuk ngedesain ngedesain form loginnya. Selanjutnya yang kita perhatikan dia ada cekungan seperti ini ya. Oke. Kita bisa buat di sini dia border. Ya, border deh. Radius 10 pixel. Nah, fungsinya itu adalah ya apa terlalu besar ya radiusnya. Coba 5 pixel. Kita simpan, kita refresh. Sama nggak ukurannya? Oke, kira-kira gitulah, kira-kira kita anggap sama aja. Jelek juga kalau gini 5 pixel. Kita buat 10. Lebih terasa dia kalau 10. Oke, selanjutnya di sini kayak ada bayang-bayang ini ya, bayang-bayang masa lalu gitu ya kan. Itu kita bisa pakai ini box shadow. Aku nggak ingat dia 2 atau 1, kurang tahu, kurang ingat. Nanti kita tes aja deh. Kita simpan, baru kita refresh. Oh, udah benar.
Tapi di sini dia tajam banget ya. Nah, aku kasih tahu ini kalau kita ganti 10 dia gimana sih reaksinya. Kayak gitu. Oh, berarti ini angka yang ini adalah ukuran dia ke kanan. Ini berarti ukuran dia ke bawah nih, aku yakin ya. Ukuran dia ke bawah kan. Ini tingkat blurnya. Kalau kita buat dia 5 pixel dia lebih smooth. Nah, lebih smooth gitu kan. Oke, kira-kira seperti itu untuk box shadownya. Box shadownya kayaknya lebih smooth lagi dia punya itu. Kayaknya ini 0,5 dia pakai. Kita simpan, kita refresh. Oh, sama aja. Ya udahlah, kira-kira itulah itu. Oke. Selanjutnya kita fokus ke ini login. Oke, kita udah bisa buat di sini untuk login. Kita enterkan aja, kita buat di sini namanya H1 login. Kita simpan. Nah, dia pertama di center ya. Oke, kita buat di sini dia box form login. Terus dia ada tag H1 kan. Kita pakai gini aja. Jadi setiap H1 yang ada di dalam box form login ini akan dieksekusi oleh perintah CSS di dalam ini. Oke, kita buat dia text elegant center. Kita simpan lalu kita refresh. Oke. Fontnya. Nah. Untuk belajar font kita gunakan font apa ya? Nah, kita bisa ganti fontnya dengan cara ini dia. Kita ketikkan ini di sini, dia font family Arial, Helvetica, Sans serif. Nah, jenis-jenis font ini nanti teman-teman bisa cari ini dari apa ya? Dari Google ya. Ini saya kasih font gini aja, nanti teman-teman bisa cari di ini. Misalnya cara carinya gini, CSS, font, family, property gitu. Oh, font family. Nanti dia akan ajarin bagaimana menggunakannya. Nah, selanjutnya kita apa ya? Dia warnanya enggak tajam ya. Kita bisa buat di sini text color. Coba ke gray dia. Terpaksa lagi nih kita pakai Photoshop untuk cari tahu warna ininya, warna dari fontnya tadi. Ups, kekecilan. Kita zoom, kebesaran. Coba dong. Oke. Nah, dia hitamnya nggak hitam pekat. Lalu kita buat di sini. Ini color aja deh kayaknya. Text color atau color doang? Color doang biasanya. Color doang. Oke, kita refresh. Nah, udah berubah warnanya ya. Nanti fontnya memang nggak sama persis ya, karena aku nggak tahu juga dia pakai font apa ini. Nanti pokoknya teman-teman bisa pilih sendiri deh. Oke, selanjutnya dia ada ini ya, ada garis putih hijau gini. Itu kita bisa pakai div atau pakai div juga bisa. Kita buat di sini atau pakai HR juga bisa ya. Nah, tapi aku recommendednya pakai bebas aja sih, pakai HR juga nggak masalah.
Nah, itu HR. Kita buat seperti ini. Di dalam box form login ada HR. Nah, ini HR-nya. Kita matikan marginnya 0 pixel karena ada jarak ya. Ini kan dia ada jarak nih. Bukan di itunya jaraknya, di ini deh kayaknya jaraknya. Jaraknya ini adanya di sini di H1. Kita simpan dan kita replace. Margin bottom aja kita matiin. Margin bottom. Kita simpan, kita replace. Oke, kemudian kita buat width-nya berapa pixel itu? Bukan di sini. Di sini. Width-nya 300 pixel. Lalu kita simpan. Oh, dia nggak bisa diinin ya, nggak bisa dikecilin. Oh, berarti kita pakai div aja deh kalau gitu ceritanya. Lebih enak pakai div, lebih enak ininya ngatur-ngaturnya. Kita ganti di sini, kita buat namanya id garis. Lalu kita save, jangan lupa di save setiap kali diadakan perubahan. Kita ganti jadi pagar garis karena kita di sini make id garis, jadi di sini pakai pagar garis. Oke, kita simpan, kita buat height-nya karena kalau nggak kita buat height-nya dia nanti nggak nampak. Full pixel dulu biar nampak deh. Mana dia? Oh, backgroundnya nggak ada. Background colornya coba kita buat red dulu, nanti kita ganti, yang penting biar nampak aja dulu. Oke, dia udah nampak. Width-nya jangan 300, coba kita buat 100. Nah, kita simpan. Nah, tapi dia nggak ke tengah. Gimana buat dia ke tengah ya kan? Ada beberapa cara sih. Cara pertama bisa mungkin kita gunakan hashtag ini, center di sini. Lalu kita simpan. Nah, dia ke tengah kan? Cara keduanya itu kita bisa gunakan ini, margin left, margin right, sama seperti ini tadi. Nah, terus left dan right sama seperti ini tadi, dan coba kita simpan. Nah, dia tetap di tengah kan, padahal kita sudah hapus center-center di sini. Apabila kita hapus ini, kita simpan, dia ke kiri kan. Nah, dengan adanya perintah ini dia ke tengah. Oke, selanjutnya itu mungkin kita kurangin height-nya itu jadi 5 pixel. Terus margin bottom-nya kita naikin aja. Itu margin bottom, margin top-nya kita tambah 5 pixel aja karena biar ada jarak sedikit. Ini kan dia terlalu rapat, kita tambah margin top-nya dia. Oke. Jadi gimana ngebuat kayak gini tadi sama persis dengan yang ini biar dia gambarnya itu ada ininya. Aku font maksudnya. Nah, terus kita buat dia berapa dek ya, berapa dek. Ini besar fontnya, 11 aja.
Decknya kita buat di sini untuk ini, untuk berapa rotasi ya. Blue deck. Lalu kita refresh. Nah, dia udah mirip ya. Udah mirip, tapi nggak pola mirip lah. Aku juga nggak tahu kode warna ini kan, repot kan. Langsung aja kita ke email, kita buat di sini. Label teman, lalu kita simpan. Nah, aku udah buat gitu. Tapi kita nggak usah pakai label, gimana ya? Kita simpan, kita refresh, dia ke tengah terus karena ini kita nggak ada tutup. Ini salah, ini harus ditutup nih. Seperti itu. Kita kasih label gini aja, hashtag label, karena dia merupakan sebuah label. Kita refresh. Oke, selanjutnya kita mau buat dia itu agak ini ya, agak gimana aku bilang ya, agak gini aja deh, biar berjarak lah kita bilang. Berarti aku bisa kasih padding di sini 10 pixel. Coba 20 pixel, kita simpan. Nah, dia ada jaraknya, ada jarak kiri ke kanan ini. Nah, penulisan padding sebenarnya bisa kayak gini. Kita atur padding atas, kanan, bawah, dan kiri itu dengan seperti ini. 20, 10 pixel, 20 pixel, dan 10 pixel. Ini bagian atas, ini bagian kanan, ini bagian bawah, ini bagian kiri. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, dia akan jadi seperti ini. Kita mau buat atasnya 0. Atasnya 0 berarti ini 0, kanannya 20, bawahnya 0, kirinya 20. Lalu kita simpan dan kita refresh. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita kasih jarak ke atas ya. 20 kurang kayaknya. Coba 30. Ini 30. Terus widthnya kita kurangi jadi 250 aja. Baru kita refresh. Nah, kira-kira kayak gitu deh. Nanti teman-teman kalau mau benar-benar apain, silahkan dicoba sendiri, apanya di rombak-rombak sendiri lah. Oke. Selanjutnya kita ngebuat jarak label ya. Ini kan label, dari label ke login ini ada jarak. Kita buat CSS-nya dengan gini. Karena di dalam box login, maka kita buat aja box login di sini. Sebenarnya bisa langsung kita buat label gini. Kita buat label gini. Tapi nanti bakalan lebih enaknya kita buat boxnya ini biar kita tahu lokasi CSS-nya ini dia mau nyeting yang mana. Oke, kita mau buat dia itu margin topnya ya. Margin top itu kita buat 10 pixel, jadi dia ada jarak ke atas. Margin top, ini label. Oke, kita gini aja deh, kita ganti dia jadi ID. Agak repot pakai rupanya
margin nggak berlaku sama tag label ini. Jadi kita buat dia jadi div, ID-nya label. Kemudian kita simpan dan kita replace. Oops, kenapa nggak bisa juga? Terus login label, ID-nya label, ID label, ini udah kita simpan, dan margin top 10 pixel. Nah, sudah berhasil ya. Tadi berarti gua belum simpan indeksnya ini. Ingat harus disimpan. Nah, kita tambahin lagi 20 pixel misalnya. Dan kita simpan dan kita replace. Nah, dia udah ke bawah ya. Oke, untuk buat colornya, dia kan bukan hitam pekat, berarti dia sama seperti ini tadi nih. Ini dia warnanya sama seperti yang ini. Lalu kita simpan, lalu kita refresh. Nah, dia udah kayak gini. Oke, selanjutnya kita buat text box seperti ini di bawah. Input type text. Lalu kita simpan, lalu kita refresh. Nah, seperti itu. Kita bisa buat kayak gini. CSS-nya kita buat input type text gini. UDTH-nya 100%. Lalu kita simpan, lalu kita refresh. Oke, dia udah penuh ya. Height-nya kita buat bordernya kita hilangin. Border 0 pixel. Karena dia itu nggak ada border. Nah, dia kan nggak ada border sini. Terus kita buat dia border bottom 10 pixel. Solid, coba black. Nah, dia kayak gini ya, yang membuat border bottom. Tapi warnanya bukan ini, bukan black. Coba kita copy paste. Aku nggak tahu kali sini berhasil atau enggak, tapi kita coba aja, mudah-mudahan berhasil. Oh, nggak berhasil ya, nggak bisa dia make ini tadi. Oh, bisa kita akalin, selalu ada cara ya. Caranya itu ya kita buat lagi div di sini, div dengan ID underline text gitu ya. Ada banyak cara untuk ngedesain ini. Kita simpan dan ya kita buat lagi ini pagar, pastekan, aku pakai ini. Oke, UDTH 100%, HJT tingginya itu 20 pixel. Baru kita gunakan background image-nya, ini kita copy pastekan, lalu kita simpan, lalu kita refresh. Nah, tapi kebesaran, ketinggian maksudnya, ini kita tinggal kurangin dia jadi 5 pixel, lalu kita simpan dan kita refresh. Apa terlalu besar? Oh, berarti 1 pixel ya. Kita simpan. Nah, kira-kira kayak gini kalau 1 pixel. 1 pixel ya? 2 pixel ya, kita 1,5 atau 2 pixel ya.
kita simpan, kita refresh. Oke, 2 pixel. Nah, sekarang ini jaraknya terlalu, yang kita buat ini terlalu dekat jaraknya ke email ya. Kita bisa pakai ini. Di input text ini kita kasih margin top. Nah, margin top mana dia? Ini dia. Margin top. Bisa kita buat 10 pixel. Lalu kita refresh. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian apa lagi yang kurang? Oke, selanjutnya kita kopikan aja yang ini dua. Email, dan di sini tulisannya adalah password. Lalu kita simpan dan kita refresh. Oke, udah bisa ya, ada ini ya, ada enak kita ya. Oke, udah, selanjutnya kita fokus kita ke sini. Aku ini loginnya tuh boleh warnanya ya. Ini kita ganti colornya K1. Oh, udah kok warnanya, udah ini kok. Udah dipudarin. Oke. Langsung saja kita buat ini forgot password ya. Kita tambahin ini div forgot password. Kita buat ID-nya forgot aja. Nah, kita buat lagi di CSS-nya, kita buka, kita pagar. Ini sebenarnya bisa langsung kayak gini sih, forgot password aligan pakai float karena di dalam div ya. Kita save, kita refresh. Forgotnya belum ditulis ya. Oh udah, ini belum di save kayaknya. Kita save. Kenapa kita pakai di sini float? Karena yang mau kita pindahin itu adalah ininya, bukan teksnya tapi div-nya. Background, coba biar kelihatan saya jelasin seperti ini. Nah, yang mau kita pindahin itu bukan teks forgotnya, makanya kita tidak pakai teks aligan, tapi div-nya ini yang kotak merah ini kan div, makanya kita pakai aligan right. Jadi kotak div-nya itu kita geser ke kanan, makanya kita di sini menggunakan float. Float ini bisa right, bisa left, tapi center dia nggak bisa. Kalau mau buat div itu ke center, pakai yang ini tadi, yang ini dia. Nah, top button, ini dia untuk kiri kanan, yang ini dua, mana dia ya. Nah, pakai ini untuk mau buat dia kiri kanan ya. Tapi kalau mau kiri kanan dan atas bawah itu dia center ya, ini kombinasikan semua. Untuk div seperti itu cara penggunaannya. Oke, tinggal kita ganti warna colornya. Color green, soalnya green warnanya ya. Lalu kita refresh. Nah, tapi di sini warna apa sih sebenarnya dia? Aku nggak tahu juga warnanya. Sama warnanya kayak ini. Oh salah, ini kok perbesar dulu. Kenapa sih ini malah cancel? Oke. Ini warnanya pagar. Oke, lalu kita simpan dan kita refresh. Nah, itu warnanya. Terus di sini apa? Dia oke. Itu doang. Ini cuman ada di sini tanda-tanda. Selanjutnya kita ngebuat tombol terakhir. Kita buat button di sini. Button dengan ID
Login ya itu tadi. Oh, login, ID login. Lalu kita simpan, lalu kita buka CSS-nya. Nah, sebenarnya bisa langsung forget gini, tapi aku biasanya kasihkan gini nih. Supaya nanti kalau ngelacaknya enak, ngelacak waktu kita ngedit. Berarti di dalam folder, di dalam tag, di dalam ID box from login dengan ID forgot. Enak nyarinya kan? Enak nyarinya nanti untuk ini. Di dalam box from login ada forgot. Makanya aku lebih suka ngoding itu aku sebutin dia letaknya di mana. Ini penanda aja letaknya di mana. Ini ada ID login. Kita kasih pagar, baru buka dan tutup. Jangan lupa. Oke, lanjut. Kita mau buat, kita save aja dulu. Kita mau tengok tampilannya seperti apa. Nah, dia dia ini ya, sebelah kiri gini. Kita buat margin top. (50 pixel). Kita simpan, lalu kita refresh. Oke, kemudian kita perbesar ukurannya. Jadi TH-nya coba 300 pixel, height-nya 30 pixel. Lalu kita simpan, lalu kita refresh. Oh, kebesaran 300 pixel. 200 deh. Coba ini 40%, 40 pixel ini 180. Ini kita refresh. Oke, selanjutnya kita mau buat dia di tengah. Di tengah. Oke, kita bisa pakai tag center di sini. Center. Sini juga kita pakai center. Karena kita udah pakai tadi dari CSS ya. Jadi kita pakai tag center aja di sini supaya kita memakai semua ini fungsi yang bisa digunakan. Oke, selanjutnya kita tinggal ngebuat dia ini ya, colornya itu ya. Kita bisa pakai copy aja backgroundnya yang ini, kita taruh ke sini, baru kita buat color tulisannya itu jadi white. Lalu kita simpan. Oke, udah gini ya, udah gini dia. Oke, kita buat dia hilang bordernya, kita buat border 0 pixel. Fungsinya itu untuk menghilangkan bordernya. Bordernya hilang ya. Kemudian kita buat border radius. Soalnya 20 pixel, dia itu biar melengkung. Oke. Jadi ya, kayaknya kelebaran yang di sini yang kita punya kelebaran ya, berarti ini 150 aja. 150 aja widthnya, lalu kita simpan, lalu kita replace. Oke. Terakhir kita tinggal buat nih apa ini? Apalah itu. Oke, terakhir kita buat namanya jangan forget. Keterangan kita buat namanya. Apa teksnya itu? Don't have account yet. Lalu kita simpan, dia akan jadi seperti ini. Lalu kita kopikan aja yang dari si forgot ini, kita pastekan ke sini, kita ganti ID forgot ini dengan ID keterangan. Kita kopikan ini, lalu kita gantikan forgot ini dengan keterangan. Kita hilangkan float right nya, baru kita simpan.
battery flash. Nah, karena dia di tengah, kita gunakan yang ini tadi, perintah yang ini biar dia ke tengah. Copy, kita gini taruh di sini, lalu kita simpan dan kita replace. Kenapa enggak jadi? Margin left, margin right, teks keterangan. Oh, dia karena ukurannya ini, coba karena dia nggak bisa itu karena tuh udah full kan, udah full divnya ini. Jadi divnya mau dibuat ke tengah ya nggak ada ruang lagi kan, ada penuh. Jadi kita nggak usah pakai perintah yang ini, kita pakai perintah teks polygon center, lalu kita simpan. Nah, jadi dia sebuah form login. Nah, kira-kira hampir mirip ya. Aku nggak terlalu mirip kali sih, karena aku juga males banget cocok-cocokkan. Paling nggak teman-teman udah paham gimana cara ngedesain. Nanti sebenarnya ada tambahan sih, begitu ini diklik warnanya berubah, tapi nanti di pertemuan selanjutnya aja deh. Atau mau dibahas sekarang nih? Aku belum. Oke lah, kita bahas sekarang aja ya. Oke, sebenarnya kita bisa ini ya, ganti warna itu warna tombol button ini dengan cara seperti ini. Dengan cara ini, mana tadi untuk button? Login, type, underline, forgot, login, keterangan, label, garis. Mana button? Oh ini ya. Nah, kita bisa ganti warnanya begitu dia diklik dengan cara begini. Kita tambahkan HTV di sini. Lalu kita ganti backgroundnya misalnya background image aja, karena kita di sini menggunakan background image ya. Nanti baru kita simpan dan kita replace. Jadi kalau dia diklik seperti itu, gini aja biar cantik. Kita rombak posisinya. Lalu kita simpan. Nah, jadi dia kalau diklik jadi gini, cantik kan? Oke. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti. Ya, perlu kesabaran ya. Oke, tugasnya adalah kali ini saya nggak akan suruh hafal. Karena menghafal itu juga nggak impossible lah kalian bisa hafal sebegini banyak materi. Yang saya minta itu adalah kalian ngulang-ngulang aja, tapi jangan dihafal. Nanti stres juga kalian. Kita belajar itu harus dinikmati. Pertama yang harus kalian buat itu adalah indeks ini kalian ketikkan. Udah. Kedua, ini kalian ketikkan. Namun yang saya minta kalian untuk lakukan adalah per setiap baris yang kalian ketikkan, misalnya kalian udah ketik background image linear gradient, langsung kalian simpan dan kalian refresh supaya kalian tahu fungsi dari perintah itu apa. Jadi nanti dengan sendirinya begitu kalian lakukan tahap itu, kalian akan paham, oh setiap perintah CSS ini fungsinya adalah untuk ini. Oke, itu saja dari saya. Sampai bertemu. Sebentar, saya jelasin, saya kasih tahu apanya deh, strukturnya sampai pihak docs. Nah, ini kan project kita di sini. Indeks HTML itu ini dia. Oke. Sedangkan CSS ini yang di dalam folder style. Oke. Sampai bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Njana.